Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tusyukuru mapojil lauri sesi arajanna puang Allah taala. Nasabari iwaniye kita sudah memasuki malam yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah 10 puasa tuntas kita laksanakan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membalas puasa itu adalah Allah sendiri. As-sawmu li wa ana ajazi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang menentukan pahala bagi orang-orang yang berpuasa itu. Maka hadirin, 11 Ramadan atau malam ke-11 Tarwih itu dalam kitab Durratun Nasihin nigi-nigi mat tarawih nasabari teppek si mata-mata lauri sisi arajan nampuang Allah Ta'ala. Maka dari poleri Sayyidina Ali bin Abi Talib, siapa yang beribadah pada malam ke-11 karena iman dan takwa, maka Allah akan memberinya pahala seperti kalau dia meninggalkan atau nasale lino mapadal launa nareko ila sukang ribabuana indokna. Nah, ini yang didapat bagi orang-orang yang melaksanakan tarwih pada malam ke-11 dengan syarat karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa disebut dengan Ramadan sebagai penghapus dari dosa-dosa yang telah lalu. Maka de Sayyidina Ali polehri Abu Darda disampaikan kepada Nabi, lalu Abu Darda menyampaikan kepada Sayyidina Ali. Jadi malak bitu nasar ramalange nasabah papa lolo poleh di dosa-dosai. Tapi maka de Sayyidina Ali de gaga alak birna ramalange narekode nama tepat tawe lo di sesi arajan nampung Allah Ta'ala. Jadi kunci daripada Ramadan itu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki tema yakni esensi ajaran Islam. Jadi Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Nai rasullange matanre dan nia matanre. Betuanna yakumak kari puang Allah taala Bapak Ibu, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling aku ridhoi itu adalah Islam. Seleng. Magi na po ada pong Allah Ta'ala maka dadi gaga agama keberan na poji pong Allah Ta'ala sangadina selenge nasaba mega agama risidepekna. Mega agama risesena. Di Indonesia saja kita kenal ada 5 agama ditambah dengan 1 aliran kepercayaan. Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Islam, dan aliran kepercayaan. Termasuk Tolotang, itu masuk dalam kategori aliran kepercayaan, meskipun itu berafiliasi kepada agama Hindu atau Buddha. Tetapi dia masuk dalam aliran kepercayaan. Jadi magina po ada pong Allah Ta'ala selek kami nang upoji, na sebab mega agama di sesena. Kenapa itu Islam disebut dengan mulia dan kenapa Katolik, Hindu, Protestan, Konfusius, Zoroaster? Karena itu namanya pembanding. Contoh, akalibarakan Bapak Ibu. Ya ko anak ta lo masih sekolah, pure ujian, terima rapor, nama kadai Indo ambo rengkisi dika. Tentu orang tuanya bangga. Oh, Mario toma tuana, jago metu anakku rengkisi di. Tapi sisa nama kutana ambo na siaga po si bawang bo ako kelas memeringkis sidi apa maka dan aleleku nih. Kira-kira masih bangga orang tua? Tidak bangga lagi besti. Kenapa tidak bangga Bapak Ibu? Sinna ko ringkis sidi alelemu meto mi pale. Tapi benenge maka deh siaga ko kelas membok muringkis sidi.
Tak makan naik 30 kasih bawa Indo. Berarti kamu mampu mengalahkan 29 lainnya. Begitu juga Allah. Kalau Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, wajar karena banyak agama di sisinya. Maka yang mana itu Islam? Ajaran Islam yang pokok yang perlu kita ketahui ada 3 saja. Pertama, akidah, atau di situ jadikan akhlak. Jadi biasa makanya itu akidah akhlak. Akidah jelas. Yang mana akidahnya? La ilaha illallah. Itu akidah jelas kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya itu simbol persaksian kepada Allah adalah menunjuk. Ia lagi mak jelo, dia pada. Angka mak jelo bawang, angka kedo-kedo, angka toci cekedo, angka toya kedo kalimat Allah baru goyang. Termasuk Al-Imam Al-Maliki, ia pernah kedo yakko kalimat Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat kalimat Allah dia goyang. Kalau Imam Syafi'i, ia itu pernah kedo kalau kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu si Imam Hambali mapa mulai pertama at-tayyatu barakatuh salawatu latu kedo materu Bapak Ibu. Terserah akidah kita yang jelas sama. Aja namun si salah-salah ya roh. Itu kulitnya, tapi intinya satu. Hadirin. Ya, intinya satu adalah yang kita sembah adalah Allah. Maka bagaimana kita menyembah kepada Allah? Jelas. Kalimat yang paling tinggi adalah kalimat takbir. Allahu Akbar. Magina Allahu Akbar. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan siga mubahalah. Aja sesiga mubahalah, sesuatu yang melampaui batas. Yang mana itu? Coba hebatnya kalimat takbir. Allahu Akbar. Itu sudah mampu tembus ke langit ke-7. Anda berbisik ke bumi, tapi sampai ke langit ke-7 arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja tidak bisa tembus ke langit. Belum ada manusia yang bisa tembus ke langit kecuali Rasulullah. Jarak antara bumi, planet bumi dengan namanya planet Pluto itu 270 tahun perjalanan baru sampai. Belum sampai ke langit. Nah ini kalimat Allahu Akbar, apa hebatnya? Ya kotosogi mak takabere tadeng asogi renah. Allahu Akbar. Ya Allah, dek gagak cok sogi ki idik pelek bawang. Siaga tomi asogi reku. Pejabat masuk ke masjid takbir. Allahu Akbar. Ya Allah, jabatanku ada pensiunnya, tapi engkau tidak pernah pensiun. Itu kalimat Allahu Akbar. Maka ini yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah. Kemudian ada akhlak. Tiga sangat akhlak. Pak Bu, ilmu melahirkan adab. Tetapi ibadah melahirkan akhlak. Ampe itu dia tuna pada maka di koko ampe si bawah pangadereng. Makin tinggi ilmunya orang, makin beradab. Tapi makin bagus ibadahnya orang, makin punya akhlak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mak diolin rampe pong Allah Ta'ala tepe daripada ya sengepak disengenge. Egan namo tahu, acah, profesor, doktor, tamamui terungkuangnya. Di penjara mah tahu. Kenapa? Karena dia ilmunya tinggi, tidak ada akhlaknya. Maka Bapak Ibu hadirin, apa yang mau kita perbaiki? Akhlak kita. Akhlak yang paling tinggi dimiliki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya akhlakul karimah. Pertama, ampena nabita, nah hargai padan narupa tahu. Ini kita yang kurang Bapak Ibu hadirin. Ia penihargai tahu ya kongka elok tak. Dan saya yakin waktu pilcaleg pasti banyak yang menerima pelemparan. Pemakutunya kita tahu itu pernah hargai ya kong kelok nah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menghargai orang, bagaimana caranya? Rasulullah kurema puasa sunnah. Tiba-tiba bertamu ke rumah sahabat beliau, ya ringi werinung, na layir weringe napa na inung. Maka dia sahabat, ya Rasulullah, magi ta inungi nama puasa sunnah gitu agana sanabita ya sei apalanna ihargai pada tarupa tahu daripada melanjutkan puasa sunnah. Nah gitu na idi maka watang itu bego apalagi kau tetek 5 nih.
Sila dak batalkan. Padahal iyo puasa sunnah tak letu ni kupung Allah Ta'ala, tambah 1 kredit poinnya, hargai padamu rupa tahu. Yang kedua, ampinan Nabi ta. Ampinan Nabi ta ini yang umum, Pak Bu. Ampinan Nabi ta, ternyata Nabi ta sangat pandai menyembunyikan aib seseorang. Macala dak Nabi ta sampai sirik nasi di rupa tahu. Peristiwanya itu hadis tentang makan daging kemudian berwudu kembali. Betuan na yaro lalang hadis Nabi tak maliwasem masuk ipul ribolana siruntuk mana sahabatna. Tiba-tiba dijamu sama tetangga beliau. Itu orang Arab, salah satu hebatnya orang Arab sebelum Islam datang, itu orang Arab sangat memuliakan tamunya. Nah, mirip-mirip kita dengan orang Bugis. Napa kalau bila dak tu tamunna ogi ampemu tu kong katamu pole mabela, dek tu napa makutana aku kira istirahat? Tidak. Tapi makutana tu jolo, pole tega ki. Pole jup pandang. Oto aga tola, oto pantar. Ya rote tola, maturu teruk yari kalepang-lepang. Ya ko makan maturu teruk berarti maliwasan. Ya ko makan lepang-lepang berarti cukup dengan teh. Tanai teh lepang. Lepangnya aku 89, 68, 79. Berarti jalan kote dangi surabing. Isen ni lepang-lepang. Begitu juga orang Arab sangat memuliakan tamunya. Makanya orang Bugis kemiripannya di mana? Ia tu ogie, bolana ogie, dek nasi dia denna. Tetapi dua denna bolana. Ak dengi yolo, ak dengi mondri. Ak dengi yolo, on roanna tamuye menre. Ak dengi mondri, on roanna punna bolai cili. Magi na cili, Pak Bu. Lalu mondri ya ko deka gagolla. Begitu hebatnya orang Bugis, sindrek-indrek golar yolo, tapi ia makukue ajak macapa. Dek guys, sindrek golar taponoki koro Pak Boleh kontang. Tak mapak magai, nasab ini Pak Guru bali bolata masih ke. Ya kode gagadi talomoki binrek ko bali bolahe, ya kong kadoi ta Alfamart 7. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi makan daging bersama dengan sahabat, tiba-tiba matengangi mandai daging, tapang metu. Masau, tapi dia gamis ini metu. Masapa niga. Nabi lihat gelaga itu, Nabi bangkit berdiri lalu berpidato. Indah pidatonya Nabi didengarkan sahabat. Tapamak kadamana nginal lupe niga metu yore dendre. Pura yore Nabi ta melo paja, tapamak Nabi ta metta nutu kapat tudang, maka sikapang to pada walomana mak jenne. Dek nama Nabi ta yore metu eloko mak jenne. Kenapa? Begitu rapinya Nabi menyembunyikan aib seseorang. Sampai hari ini, ahli hadis, ahli sejarah selama kurang lebih 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu siapa yang kentut waktu itu. Coba atuk mi bawa Pak. Saya makukui aja. Ya kong katong metu ke dalam masih si dimu mak bau, pasti si jelok-jelok ki. Nah nyor hebat, nah nyor metu mak jelok tuh. Begitu dia rapi dan ingin menyembunyikan aibnya. Maka dasar Islam sampui sirik na tawe man samma asamma Allah wa man yurai yuraillah. Maka Islam ada yang namanya akhlak, 2 Islam ada yang namanya ibadah, dan yang terakhir Islam ada yang namanya muamalah. Apa itu muamalah? Termasuk di sekeliling kita namanya muamalah, hubungan manusia dengan manusia, tetapi ada juga yang disebut dengan hubungan jual beli, Pak Balu dan Nia Pangelih. Mega Pak Balu si depeta, tetapi tidak ada pedagang yang paling hebat di zaman Nabi kecuali Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf, engkau dangkak-dangkang, on riak barakakinna itu dangkak-dangkaganna, namo batu na lengkang, angkato dinar yawana, angkato dirham yawana, angkato du yawana, on riak barakakinna. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf adalah pedagang yang paling jujur. Karena memang dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lempu nama balu, Bapak Ibu hadirin, napas sarangi karoma maceningi si bawa karoma cukai. Coba gare, matu sapa ki Pak Balu lase. Engkaga pas sarangi lase cenina si balase cukana. Coba nih. Jarang kita temukan yang begitu. Abdurrahman bin Auf sudah mendidik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasarangi, magi nama soli, macening, magi nama sempo, macuka, alhamdulillah, yelli macukai, macuka tungang, yelli maceningi, alhamdulillah, bahagia kita makan. Kenapa? Karena memang manis.
Dek napa ada tema kukue. Magi itulah semu alhamdulillah macening. Icoba macening yeli kiru bangi manri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking indahnya Abdurrahman bin Auf berdagang, bermuamalah, maka banyak-banyak yang laku dan laris jualannya, tiba-tiba mengimpur manangi Pak Balu Esesa. Begitulah kita juga di masyarakat Bugis. Ya nangka Pak Balu makanjak-kanjai pangelinna tak makarem ari kena pakai-pakai. Maka mana Pak Balu angka na pakai-pakai Abdurrahman bin Auf. Kada dia gago pakai, aga. Dia gago pakai sangadin na Pak Guru kana bita lempu bawang. Ya kudek matepa. Taruh ni pele. Iya ke rumahku, lo taruh pi. Lo paripetih, taruh bonyak na polo pendre. Melo kak mitei, tege nak barakaki pong Allah Ta'ala, to majekoi, si bawa to malempu. Genak si minggu, bonyak ke rumah na. Napa na pendre kasi nabalu. Maka damane Pak boleh ke Madinah. Dia nana laku. Magai, bonyak nih. Tetapi begitu dinaikkan busuk bonyak topa, ya pong Allah Ta'ala batena tolongi Bapak Ibu hadirin pong Allah Ta'ala na ponoi si delasa kurusi de kampung yaitu pana cocok ibu rai ya ko karoma bonyo bonyak mana sinal dito gue dik nalaku karoma kanjai karoma bonyo ini. Kenapa begitu? Itulah imbas daripada nilai kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek gaga roginna to malampue tetapi iya roto majekoi pasti dek gaga nasaro lo di sisi arjanna pong Allah Ta'ala. Insyaallah sebentar subuh kita akan bahas tentang kalimat mati dalam Islam yang akan dibahas nanti sebentar subuh insyaallah Bapak Ibu hadirin. Mudah-mudahan Nabi Reki pong Allah Ta'ala singa salamakang. Dan terakhir saya hanya ingin menyampaikan kalimat bid'ah. Ini yang banyak berkembang Pak, kalimat bid'ah. CD bid'ah. Umar Ibn Khattab pernah berkata, Al-Quran dalam bentuk kitab itulah sebaik-baik bid'ah. Si kanjak-kanjak bid'ah adalah membaca Al-Quran. Karena Nabi tidak pernah membaca Al-Quran dalam bentuk kitab, tapi dia menghafal dari mulut ke mulut dengan sahabat. Makanya itu ada namanya Mu'az bin Jabal. Sempajang turi kulallahu nahad, kulallahu. Maka dari Nabi ta, magadang ka kulallahu materu. Upuji sifat na pong Allah Ta'ala koy ampena. Turun pemberitaan dari Jibril, maka dari Mu'az na pujila ampe mo pong Allah Ta'ala. Jadi ajak tomaselang yakong kamakada bid'ah, insyaallah bid'ah itu bukan cuma satu, tapi bid'ah itu ada yang memang dianjurkan untuk dilakukan karena memang tidak terdapat di zaman Nabi, tapi terdapat di zaman sekarang sebagai perkembangan pemikiran dalam Islam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.